Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gamal. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami kelompok 6, kelompok bahasa Indonesia, akan mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan kami, yang mana TK3 ini merupakan bagian dari kelanjutan TK1 maupun TK2. Di sini, kami akan menjelaskan artikel ilmiah yang kami buat dengan judul Analisa Hubungan Antropometri sebagai salah satu komponen kunci Human Integrated System kelas D5DA. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kepada teman-teman, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat pagi Pak Gamal. Perkenalkan nama saya Al-Hadid Fursani. Selamat pagi, Pak. Saya Halimatul Hasanah. Selamat pagi Pak Gamal, perkenalkan nama saya Jeki Olesius Mahulai. Oke, dan yang terakhir, selamat pagi Pak Gamal, saya Rizal Fadil Anwar sebagai moderator pada presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan kira-kira membahas 5 poin pembahasan, yaitu mulai dari abstrak, yang kedua pendahuluan, ada pengolahan data dan analisa data, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan yang akan kami berikan. Maka dari itu, untuk bab pertama yaitu abstrak akan dijelaskan oleh Mas Jeki. Silakan Mas Jeki. Baik, terima kasih Mas Rizal Fadil Anwar. Saya akan menjelaskan bagian abstrak pada penelitian kali ini. Lanjut ke slide-nya Mas. Baik, uh, Human Integrated System adalah pendekatan multidisiplin yang menggabungkan berbagai aspek manusia dalam desain sistem untuk menciptakan interaksi yang aman dan efisien antara manusia dan lingkungan kerja. Penelitian ini membahas komponen kunci dari sistem ini, termasuk antropometri, biomekanika, desain manual handling, kelelahan, dan konsumsi energi. Antropometri berfokus pada pengukuran fisik tubuh manusia untuk merancang alat dan lingkungan kerja yang sesuai dengan variasi ukuran tubuh. Sementara biomekanika sendiri mempelajari gaya dan gerakan tubuh, memberikan wawasan tentang batasan fisik dalam aktivitas manual handling, yang penting untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Kelelahan, baik fisik maupun kognitif, diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan keselamatan pekerja. Penelitian ini juga mengukur konsumsi energi dalam aktivitas fisik untuk memahami beban kerja dan dampaknya terhadap kelelahan. Keseluruhan elemen ini saling berhubungan dan penting dalam menciptakan sistem kerja yang ergonomis, yang dapat meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas pekerja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam merancang lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan efisien, khususnya bagi mahasiswa di 5DA BINUS dalam konteks pembelajaran online. Terima kasih. Terima kasih Mas Jeki. Di bagian bab 2 yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Al-Hadid. Silakan Mas Al-Hadid. Baik, terima kasih Mas Rizal Fadil Anwar. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi di sini akan dibahas terkait informasi penting, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Mungkin bisa di next, Mas. Yang pertama yaitu untuk latar belakang. Di sini dijelaskan bahwa antropometri merupakan studi yang berkaitan dengan dimensi pengukuran tubuh manusia. Bidang antropometri meliputi berbagai ukuran tubuh manusia, antara lain berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, pangkal tungkai, dan sebagainya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Subroto dalam studinya, yaitu studi tentang ukuran tubuh manusia akan memberikan penjelasan kalau manusia itu pada dasarnya memiliki perbedaan dengan satu yang lainnya. Manusia akan bervariasi dalam berbagai macam dimensi ukuran seperti kebutuhan, motivasi, intelijensia, imajinasi, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kekuatan, bentuk, dan ukuran tubuh, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil pengamatan pada saat pengambilan data mahasiswa D5DA BINUS, diperoleh data bahwa terdapat persebaran data antropometri yang cukup bervariasi. Ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi, yaitu laki-laki pada umumnya cenderung sedikit lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan perempuan. Untuk mengetahui apakah desain workspace untuk mahasiswa D5DA BINUS sudah sesuai atau belum, kami melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran besar penampang bagian tubuh, pengukuran lebar dan panjang bagian tubuh. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Next, Mas. Yaitu selanjutnya rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pada saat melaksanakan pembelajaran, meja dan kursi merupakan alat yang digunakan untuk membantu aktivitas tersebut. Dengan waktu pembelajaran yang bisa memakan waktu berjam-jam, maka dibutuhkan meja dan kursi atau workspace yang nyaman dan aman untuk digunakan. Untuk masalahnya sendiri yaitu desain workspace yang berpotensi membuat resiko postur mahasiswa rusak. Dan untuk tujuannya yaitu inovasi desain workspace yang nyaman sesuai dengan karakteristik mahasiswa D5DA BINUS. Dan untuk manfaatnya yang pertama, meningkatkan efektivitas belajar pada mahasiswa D5DA BINUS. Dan yang kedua yaitu mengurangi risiko terjadi kecelakaan yang ditimbulkan akibat postur yang kurang baik. Baik, mungkin sekian untuk bab 2-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Al-Hadid atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan bab 3 yaitu pengolahan data beserta hasil pembahasan oleh Mbak Halimatul. Untuk Mbak Halimatul dipersilakan, Mbak. Oke, Mas Rizal, terima kasih. Di poin ini kita akan membahas mengenai pengolahan data. Boleh dilanjut slide-nya, Mas? Oke, di sini setelah melalui pengolahan data, setelah melalui pengolahan, data antropometri yang kita peroleh di sini dapat dilihat pada slide berikut. Di sini nilai P menunjukkan presentasi seberapa banyak populasi dalam satu data. Kita mengambil data dari P1, P2,5, P5, P10, P50, P90, P95, dan juga P97,5. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dilanjut. Pada bab ini kita akan membahas mengenai hasil dari pengolahan data sebelumnya. Di sini pada perhitungan antropometri didapat bahwa nilai average tinggi dari mahasiswa D5DA adalah sebesar 165,45 cm. Sehingga dalam menentukan desain meja dan kursi harus mempertimbangkan nilai P50. Nilai D15 atau tinggi kaki bagian bawah bernilai 34,24 cm digunakan dalam menentukan tinggi kursi, dan nilai D11 atau tinggi pinggul bernilai 22,65 cm ditambah dengan nilai D15 digunakan dalam menentukan tinggi meja, sehingga dapat membuat desain yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa D5DA. Sekian untuk bab 4 ini. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Halimatul atas penjelasannya. Di bagian kelima ini atau kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada bagian kesimpulan ini merupakan penutup atau hasil akhir dari artikel ilmiah kami, di mana setelah melakukan perhitungan dan analisa data antropometri, mahasiswa D5DA didapatkan data berupa yang pertama, tinggi rata-rata mahasiswa D5DA sebesar 165,45 cm. Yang kedua, nilai D15 atau bisa dibilang tinggi kaki bagian bawah yang digunakan untuk menentukan tinggi kursi mahasiswa D5DA didapat nilai sebesar 34,24 cm. Yang ketiga, nilai D11 yaitu tinggi pinggul ditambah dengan D15 yaitu tinggi kaki bagian bawah yang digunakan untuk menentukan kursi mahasiswa D5DA terdapat sebesar 56,89 cm. Berikut kami juga memberikan sebuah gambaran bagaimana kursi dan meja
bisa sesuai dengan hasil antropometri yang telah kami olah melalui pengolahan data antropometri. Sehingga para pembaca bisa melihat dengan jelas bagaimana perhitungan dielaborasi terhadap visualisasi dari kursi dan meja itu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan analisa hubungan Human Integrated System di mahasiswa 25DA. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.